Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Ketemu lagi bersama Kak Sarah. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, pembacaan Alkitab, kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebelumnya kita mau bernyanyi bersama, yaitu Mendidih di Hati. Susah-susah kita dapat mengerti maksud Tuhan sebelum mendengar. Mendidih di hatiku. Nah adik-adik, kita akan nyanyi lagi ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi, yaitu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Ikuti lagi ya gerakannya bersama Kak Sarah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah adik-adik, untuk kali ini kita akan menyanyi lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ikuti Kak Sarah ya gerakannya. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padangku, ku tidak terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Karena Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di dunia pun Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Terima kasih adik-adik. Nanti kita bertemu lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk beribadah? Puji Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan? Alat-alat tulis? Ya, semuanya sudah di atas meja ya. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, kita menyanyikan dulu Mars Pelkat PA. Adik-adik menyanyikannya dengan bersemangat ya. Adik-adik boleh berdiri. Kita nyanyikan Mars Pelkat PA bersama-sama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi.
percaya tekun setia, dan dengan sukacita membuat benih menjadi, dengan semangat mengabdi dan sakti pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus lawan sejati, dengan semangat mengabdi dan sakti pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebagai lagu pembukaan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 1, Sungguh Indah Alam. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang pada saat ini kepadamu di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Tuhan akan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nas pembimbing. Nas pembimbing kita akan kita baca dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6 yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 5. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita buka kitab kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebentar akan membaca firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kiranya kami mau melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau taat serta setia mengikuti perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian pelayanan firman. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita siapkan dari kitab Yoel
pasal yang pertama ayat yang keempat sampai 9. Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Yang demikian bunyinya. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Yang telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berdelitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, sebelumnya, ini kakak punya satu video. Silakan ditonton dulu. Gelombang belalang baru mengancam Afrika dengan kehancuran dan kelaparan, bahkan ketika pandemi COVID-19 merusak upaya untuk melawan wabah belalang. Sebagian benua sudah mengalami wabah belalang terbesar dalam 70 tahun. Hanya beberapa minggu sebelum COVID-19 menyerang, sekarang gelombang kedua sedang dalam perjalanan dengan beberapa kawanan belalang 20 kali ukuran yang pertama. Miliaran belalang-belalang muda datang mengancam tanaman dan tumbuhan. Invasi kedua ini mencakup belalang yang lebih maju yang dikenal sebagai dewasa muda, yang terutama pemakan rakus. Orang Afrika melihat kawanan belalang sebagai lebih merusak daripada coronavirus, dan ada prediksi bahwa wabah belalang mungkin menyebabkan coronavirus menyebar lebih jauh ketika orang-orang bersatu mencoba melawan gerombolan belalang dari memakan semua makanan mereka. Semua orang membicarakan tentang belalang, kata Yoweri Aboket, seorang petani di Uganda. Begitu mereka mendarat di kebunmu, mereka melakukan kehancuran total. Beberapa orang bahkan akan memberitahu Anda bahwa belalang lebih merusak daripada coronavirus. Kebun dengan tanaman penting seperti singkong berada dalam bahaya besar di Kenya, Ethiopia, Sudan Selatan, Djibouti, Eritrea, Tanzania, dan Kongo. Situasi saat ini di Afrika Timur masih sangat memprihatinkan, kata penilaian Organisasi Pangan dan Pertanian PBB yang baru. Semakin banyak kawanan baru terbentuk di Kenya, Ethiopia Selatan, dan Somalia. Pusat Prediksi dan Aplikasi Iklim yang berpusat di Nairobi mengatakan belalang itu menyerbu wilayah Afrika Timur dalam kerumunan besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sementara itu, perbatasan perjalanan terkait coronavirus di seluruh dunia mencegah impor dan pengiriman pestisida yang sangat dibutuhkan di beberapa daerah. Sayangnya, saya pikir karena hal-hal lain yang terjadi di seluruh dunia, orang-orang lupa tentang masalah dengan belalang. Tapi itu masalah yang sangat-sangat nyata, kata petani George Dols kepada VAO. Di Ethiopia, 6 juta jiwa terancam karena wabah belalang mengancam, menyebabkan panen skala besar, padang rumput, dan hilangnya tutupan hutan, memperburuk kerawanan pangan dan pakan, menurut VAO. Dan Kementerian Pertanian Ethiopia mengatakan masalah
semakin memburuk karena gerombolan belalang sekarang muncul di lokasi di mana mereka belum pernah terlihat sebelumnya. Nah, begitu videonya. Nah, di video tadi kita diperlihatkan bagaimana belalang itu sangat merusak perkebunan warga pada saat itu. Nah, video tadi menggambarkan apa yang terjadi tadi di dalam Alkitab. Tepatnya di kitab Yoel pasal pertama ayat yang keempat, di mana para belalang menghabiskan hasil ladang dari bangsa Israel. Yang ketika itu menyebabkan terjadinya suatu kelaparan yang sangat besar karena bangsa Israel tidak memiliki makanan lagi karena semuanya dihabiskan oleh belalang-belalang itu. Yang kita lihat dari video tadi itu videonya masih baru 1 bulan yang lalu. Dari 1 bulan yang lalu itu sangat menyakitkan hati gitu, karena mereka yang mengalami peristiwa itu pasti sakit gitu, karena belakangan ini kan masih dalam kondisi yang pandemi virus corona ini kan. Nah, mereka juga di negaranya itu pasti ada aturan-aturannya juga kayak di negara kita kan, yang kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh ngapa-ngapain di luar kecuali ada urusan yang mendesak. Nah, di sana juga sama. Tetapi karena mereka juga butuh makanan, maka mereka masih bertani. Tetapi pertanian mereka, hasil pertaniannya juga diserang oleh belalang. Belalang yang sangat banyak kan tadi. Nah, belalang itu menyerang perkebunan mereka sehingga mereka tidak mendapat makanan lagi. Nah, hal ini penyerangan belalang itu juga dapat disebut sebagai suatu bencana alam karena ya memang alam yang melakukannya. Kemudian belakangan ini kan terjadi virus corona. Nah, itu juga merupakan suatu bencana alam. Bencana alam karena kita tidak tahu kapan itu akan dimulai. Tetapi hanya alam yang tahu dan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab setelah bencana belalang itu datang, Tuhan mendatangkan Nabi Yoel. Nabi Yoel ke antara orang Israel untuk mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Nah, ketika Nabi Yoel datang ke bangsa Israel dan mengajak bangsa Israel untuk bertobat, maka bangsa Israel pun bertobat. Dan tulah-tulah seperti itu menjadi hilang. Dan bangsa Israel dapat kembali memakan hasil kebunnya, hasil pertaniannya, hasil dari ladangnya. Nah, dari situ kita tahu kalau setiap bencana itu pasti ada penyelesaiannya. Ada penyelesaiannya dan juga akan ada hal yang lebih baik ketika bencana itu sudah selesai. Masalah itu sudah selesai. Demikian juga hal yang terjadi sekarang yaitu virus corona. Ketika virus corona ini selesai, mungkin kita dapat menghirup udara yang lebih segar. Karena ketika virus corona masih menyebar, kita diperintahkan oleh pemerintah untuk berada di rumah saja, tidak melakukan apapun yang beraktivitas di luar rumah. Nah, oleh karena itu maka polusi juga menurun sehingga kebersihan udara menjadi lebih tinggi. Nah, dari situ kita dapat belajar sesuatu karena kita tidak boleh mencemari lingkungan terlalu berlebihan. Karena itu sama saja merusak apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, kemudian
kita juga harus berdoa kepada Tuhan supaya semua permasalahan, semua bencana yang terjadi kepada kita dan orang-orang di sekitar kita, terutama untuk bangsa kita, supaya permasalahan itu cepat berhenti dan ada penyelesaiannya, kemudian kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi setelah masalah itu diselesaikan. Untuk hal yang sekarang terjadi, yaitu virus corona, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Engkau membiarkan kami hadir, walaupun di tempat yang berbeda-beda Tuhan, di tempat kami masing-masing. Sekarang kami bersama-sama berdoa Tuhan, untuk kelangsungan bangsa kami yang sekarang sedang dalam pandemi COVID-19 atau virus corona ini Tuhan. Tuhan bimbing kami, Tuhan sertai kami dalam setiap langkah kami mengambil keputusan sehingga kami dapat melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu dan virus corona ini tidak menyerang kami Tuhan, tidak menyerang orang-orang di sekitar kami, dan tidak lagi menyerang bangsa kami dan seluruh orang yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan, hilangkanlah corona ini Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau-lah yang dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Nah, sekian adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Bersama lagi dengan Kak Jogi di sini. Aktivitas kita hari ini yaitu membuat tempat pensil sedotan. Untuk membuat tempat pensil sedotan, berikut alat dan bahannya. Ini kakak menggunakan dua jenis warna sedotan, yaitu sedotan biru dan hijau. Untuk jumlah sedotannya yaitu 10 sedotan biru, 10 sedotan hijau. Lalu kakak juga menggunakan pulpen, lem, penggaris, gunting, kardus, dan kertas warna. Tahap pertama untuk membuat tempat pensil sedotan yaitu buatlah garis pada kardus dengan menggunakan pulpen atau pensil dan penggaris dengan ukuran lebar 10 cm dan tinggi 8 cm. Jika sudah, tahap kedua yaitu menggunting kardus yang sudah kita beri garis ya adik-adik. Ingat, hati-hati ketika menggunakan gunting ya. Tahap selanjutnya yaitu mari kita ambil dua kertas warna dengan jenis warna yang berbeda ya. Lalu beri garis pada kertas warna dengan tinggi 10 cm dan lebar 12 cm ya adik-adik. Jika sudah, gunting kertas warna yang sudah kita berikan garis ya adik-adik. Oke, selanjutnya ambil kertas warna dan kardus yang telah kita gunting tadi. Lalu lem kertas warna pada kardus seperti video ini ya adik-adik.
Yang kita lakukan selanjutnya, ambil sedotan dengan warna berbeda, lalu berikan lem pada ujung sedotan. Jika sudah, satukan kedua ujung sedotan, lalu bentuklah segitiga seperti video ini adik-adik. Oke adik-adik, di sini kakak sudah membentuk semua sedotan yang telah dipersiapkan menjadi segitiga. Dan kita lakukan selanjutnya yaitu mengambil kardus yang telah dilapisi dengan kertas warna. Posisikan ke bawah apabila kertas warna adik-adik berwarna gelap ya. Gunakan lem untuk mengelem sedotan pada kardus. Perhatikan posisi segitiganya ya adik-adik. Lakukan pengeleman secara bergantian ya, sampai segitiga sedotannya habis. Jika sudah selesai, berarti tempat pensil dari sedotan ini telah jadi adik-adik. Selamat mencobanya di rumah ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama tadi, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 11. Kita berdoa sapaan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Kristus Tuhan, karena sampai hari ini Engkau masih bersama-sama dengan kami. Walaupun kami berada di rumah, kami dengan setia Engkau jaga dan pelihara kesehatan tubuh kami serta keluarga kami. Kedua orang tua kami Engkau jaga. Dan kami juga bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kesehatan kami, tubuh kami, dan semua yang terjadi pada kehidupan kami. Walaupun itu wabah COVID, tapi Tuhan masih menjaga kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami lakukan dengan setia. Kami mau taat setiap minggu mendengarkan firman-Mu, mau beribadah lewat online ya Tuhan dengan setia. Dan mau percaya bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah yang kami percaya mau menolong kami dalam segala hal. Tuhan, inilah ungkapan doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para kakak layan, Engkau beri kekuatan untuk mereka. Kakak layan yang berada di kelas TK, kelas kecil, kelas tanggung. Tuhan percayakan mereka untuk boleh melakukan ibadah online di rumah, sehingga setiap minggunya boleh terjadi dan berlangsung untuk kami anak-anak layan-Mu mengikutinya. Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami mau berdoa untuk doa Bapa kami yang Kau ajarkan pada kami setiap saat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing untuk kembali berdiam diri. Dalam COVID-19 ini, kami selalu diingatkan untuk berada di rumah masing-masing dengan baik. Tidak ada lagi kumpul-kumpul atau keluar main dengan sengaja, tetapi kami mau jaga diri kami dari kesehatan kami. Itu karena Tuhan mengajarkan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kesehatan yang Kau berikan pada tubuh dan jiwa kami boleh terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah IMPA ini di hari Minggu ini dengan kasih setia Tuhan dan anugerah-Mu Tuhan dengan begitu baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa kepada Tuhan agar adik-adik selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ujian. Info selanjutnya mengenai pengambilan nilai akan disampaikan melalui grup pengambilan nilai. Yang kedua, Kak Amanda selalu mengingatkan agar adik-adik mengikuti IMPA online. Kak Amanda berharap agar adik-adik dapat juga mengikuti aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak layan. Kak Amanda selalu berdoa agar adik di rumah diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Dan adik-adik jangan lupa ya, makan makanan yang sehat dan bergizi, juga menjaga kesehatan dan kebersihan, agar nanti saat kita bertemu kembali, kita dapat bersama-sama melakukan IMPA untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekian dulu warta PA dari Kak Amanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita pulang, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 38. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Tanggung, kembali kita akan mulai IMPA. Dan mari kita siapkan hati kita berdoa. Mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan juga memuji-muji nama kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Walaupun kami di rumah, kami boleh dijaga dan dipelihara sehingga kami boleh beribadah minggu lewat online ya Tuhan. Karena kasih setia-Mu Tuhan, sehingga semua ini boleh terjadi karena Engkau saja ya Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami di Kelas Tanggung boleh mengucap syukur untuk semua yang boleh kami lakukan turut dengan kehendak-Mu. Tuhan, awali ibadah IMPA kami di hari Minggu ini dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga IMPA ini boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa ungkapan syukur kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.